bagaimana kita berperilaku, bersikap, dan juga bagaimana masa depan kita ditentukan, itu tergantung dari bagaimana cara berpikir kita atau pola pikir kita. Pola pikir yang bermasalah akan mengakibatkan nanti masa depannya berpotensi menjadi bermasalah juga. Jadi kita harus bisa membersihkan atau mengatur pola pikir kita menjadi pola pikir yang baik, pola pikir yang rapi, pola pikir yang sehat, sehingga perilaku kita menjadi perilaku yang sehat juga, dan masa depan kita menjadi masa depan yang berpotensi menjadi masa depan yang sehat juga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa upayakan agar kita bisa berpikir dengan sehat. Yang pertama yaitu menghindari terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu wajar-wajar saja kita sebagai manusia, tapi mengeluh hanya di waktu-waktu awal saja atau di detik-detik awal saja. Setelah itu kita harus mampu mengelola bagaimana perasaan kita agar tidak lagi mengeluh. Jadi mengeluh itu merusak semangat kita, mengeluh itu merusak oksigen yang masuk ke dalam jiwa kita, sehingga dengan seringnya kita mengeluh mengakibatkan jiwa kita bermasalah dan akhirnya pola pikir kita akan terganggu dan sikap kita pun akan terganggu, sehingga masa depan kita pun jelas akan terganggu. Selain menghindari terlalu banyak mengeluh, kita juga harus bisa mengendalikan egoisme kita, karena keegoisan kita itu akan memengaruhi bagaimana perilaku kita dan juga bagaimana masa depan kita. Egois itu boleh, jadi jangan salah paham ya. Egois itu jangan sampai dihilangkan sama sekali, jangan sampai dihapus sama sekali dari diri kita, karena egois itu penting juga kita miliki. Kita harus memiliki egois karena egois itu adalah perasaan mementingkan diri sendiri. Perasaan mementingkan diri sendiri itu penting kita miliki supaya kita tidak dimanfaatkan orang, supaya kita tidak dibodohi orang, karena kita merasa ada keutamaan diri kita yang harus kita utamakan. Tanpa itu kita cenderung lebih mudah untuk dimanfaatkan orang atau dibodohi orang nantinya. Jadi keegoisan itu jangan dihilangkan sama sekali, tapi hanya cukup dikendalikan saja supaya itu tidak mengganggu bagaimana perilaku kita. Karena orang yang kelihatan egois itu akan perilakunya akan cenderung tidak disukai oleh orang banyak, dan juga akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, selain itu kita juga harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana berpikir positif ditentukan dari bagaimana kemampuan kita mengeluarkan motivasi intrinsik di saat diperlukan. Motivasi itu terbagi dua, ada ekstrinsik atau yang dari luar, ada intrinsik yang dari dalam diri kita. Yang dari luar mungkin bisa dari teman kita, bisa dari orang lain, orang tua dan lain sebagainya, dari guru kita, dari motivator, macam-macam. Namun itu tidak selalu ada dan tidak selalu tepat ketika kita perlukan dia ada. Nah, motivasi yang intrinsik yang dari dalam itu yang diperlukan, sehingga kita harus menginventarisir apa-apa saja sih yang bisa membuat kita termotivasi, sehingga ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami drop dalam hal semangat, kita bisa membangkitkan semangat-semangat kita dengan apa yang sudah kita list tadi atau yang kita daftar tadi. Tinggal mengeluarkannya saja, sehingga dengan itu kita bisa menjadi bersemangat. Contoh misalnya malas dalam hal berusaha atau malas dalam hal belajar misalnya. Nah, itu bisa salah satunya misalnya kita munculkan motivasi dalam diri kita bahwa kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, kita ingin membahagiakan orang tua kita misalnya, sehingga kita munculkan motivasi itu dari dalam diri kita. Kita tidak nunggu orang-orang kita sayang memotivasi kita, tapi kita sendiri yang memunculkan dari dalam diri kita bahwa kita harus berbuat, kita harus bangkit, harus semangat supaya kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Nah, itu contoh motivasi intrinsik yang kalau kita list misalnya ada beberapa, dan itu kita bisa munculkan di saat kita nantinya mengalami masalah atau semangat kita turun. Sehingga dengan itu pola pikir kita juga akan terjaga ya. Bagaimana mindset kita itu juga akan terjaga, sehingga tidak jatuh kepada keterpurukan. Dan itu tentu menjamin bagaimana masa depan kita, karena orang yang tidak bersemangat dan atau orang yang tidak mampu memberikan semangat pada dirinya sendiri akan bermasalah nantinya di saat dia semangatnya menurun, sehingga masa depannya juga akan bermasalah. Jadi itu beberapa hal, kita sambung lagi nanti ya, cara-cara atau apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mengelola atau mengendalikan pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif, pola pikir yang sehat.
Baik, demikian semoga bermanfaat. Kita sambung lagi nanti untuk hal-hal yang berikutnya terkait dengan bagaimana mengendalikan pola pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.